hati kami mengucap syukur. Kami duduk di tempat ini, kami beribadah. Kami tahu semua karena kemurahan kasih Tuhan. Kau yang diberikan berkat yang luar biasa, berikan tepuk tangan yang dahsyat. Bersyukurlah senantiasa di hadapan Tuhan. Dengan hati yang bersyukur Tuhan. Terima kasih. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang kita hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Dahsyat Tuhan kami. Pengampunannya jemaat Tuhan sama-sama nyatakan syukur-Mu. Katakan betapa besar kasih pengampunan-Mu. Terima kasih. Tak Kau pandang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ku berterima kasih. Amin. Apapun keadaannya Bapak Ibu katakan. Pengampunan yang terjadi, pulihkanku. Dengan rasa syukur sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Engkau menerima kami Tuhan. Jauh ke dalam, ku bilang Engkau Tuhan melemparkan dosa. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Dengan syukur kami berkata, katakan betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kau membebat setiap hati kami Tuhan. Kau memulihkan setiap kami Tuhan. Kuasa kasih Tuhan nyata dalam hidup kami. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu berkata di hadapan Tuhan. Betapa besar kasih
yang datang malam ini untuk merayakan kebaikan Tuhan. Coba angkat tangan dan berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi bagi Dia. Doa kami Tuhan, that you open the sky for all of us in this place as we celebrate your favor. Here we go. Are you ready to dance? Yeah. 1, 2, 3. Come on, sing it out. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolong. Kita menikmati kembali kan segala kebaikan Tuhan, dan selamat kita boleh bersyukur untuk segala hal yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Bolehkah saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri? Kita akan masuk di dalam doa kita. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Pagi ini kami menaikkan syukur kami untuk segala kebaikan, segala hal yang telah Tuhan lakukan bagi hidup kami. Pagi ini kembali Tuhan, kami ingin nyatakan rasa syukur kami melalui ibadah yang boleh kami adakan saat ini. Jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu dalam ibadah ini Bapa. Kami siap kembali untuk dengarkan isi hati-Mu melalui Bapak Gembala sidang kami. Tuhan, pengurapan Allah boleh ada ke atasnya untuk menyatakan isi hati Tuhan bagi kami, dan kami siap untuk menerima isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami membuka ibadah kami saat ini. Amin. Amin. Tetap berdiri jemaat kasih Tuhan. Silakan anak sekolah minggu maju ke depan. Kita akan berdoa untuk anak sekolah minggu. Nanti Bapak Gembala yang berdoa untuk. Mari. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa buat anak-anak kita. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Oleh kemurahan-Mu yang luar biasa, kami ada di rumah-Mu ini. Terlebih di pagi ini kami melihat anak-anak kami Tuhan, di mana sebentar akan dibekali dengan firman-Mu oleh para guru-guru sekolah minggu. Urapilah mereka semua dengan kuasa-Mu yang ajaib. Terlebih firman Tuhan yang akan dikemukakan oleh para guru sekolah minggu ini. Biar itu merupakan isi hati-Mu bagi anak-anak kami ini Tuhan. Dan berkati anak-anak kami, berikan hikmat akal budi dan segala sesuatu yang dilakukan. Terlebih sekolahnya Tuhan. Semuanya boleh berhasil dan nama-Mu dipermuliakan. Kami doakan dalam nama Allah Bapa, Allah Roh Kudus, curahkan berkat-Mu dan curahkan kuasa-Mu bagi anak-anak kami yang kami kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Haleluya. Baik. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan menyatakan, Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Haleluya. Syukur. Haleluya. Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh kasih-Mu melimpah di hidup kami.
atas berkat-Mu, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Gunaikan syukur-Mu, gunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidup kami, di hidupku. Panggil namanya Bapa. Bapa, ku berterima kasih. Haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan. Haleluya. Gunaikan syukurku, gunaikan syukur. Amin. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang. Gunaikan syukurku. Mari cepat katakan. Amin. Kami naikkan syukur kami buat hari yang Kau beri Tuhan. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Tolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidup. Kami naikkan syukur, gunaikan syukurku buat hari yang Kau
besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, kami bersyukur. Kami naikkan syukur kami. Amin. Kami bersyukur. Haleluya. Naikkan syukur. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Yang tak pernah habis di hidupku. Dan kami berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Kau dapati kami Tuhan. Kau dapati Amin. Amin. Haleluya. Syukur. Amin Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Mari katakan yang setia kepada Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk, cepat dikasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Berbahagialah orang yang takut dan setia kepada Tuhan. Amin. Karena dia akan menerima curahan berkat-berkat. Amin. Amin. Berbahagialah. Haleluya. Amin. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang dia akan menikmati, dia akan menikmati hujan berkat, berkat hari ini esok. Berbahagialah
Amin. Bapak Ibu Saudara, biarkanlah kita minta curahkan Roh Kudus pada kita. Satukanlah hati kami dan rohmu kami, ya Tuhan. Kami bergandengan tangan, biarlah curahkan urapan rohmu pada kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Saya ulang jemaat, kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan bersuka cita. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah. Amin. Curahkan Roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami menyembah. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Kau tercurah. Kau tercurah dari surga. Bumi bersuka cita. Kau tercurah dari bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa bersorak. Kau tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Haleluya. Yang tercurah dari surga. Gereja Tuhan. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Satukanlah. Kami bersyukur. Satukanlah. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu Kami menyembah. kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Kau tercurah. Kau tercurah dari surga. Bumi bersuka cita. Kami bersuka Haleluya. Kau tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Kau tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Kau tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan sekali lagi, roh tercurah. Roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita. Bersukacitalah. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Bersoraklah. Roh tercurah dari surga. Amin. Gereja Tuhan Bangkit gereja Tuhan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Gereja Tuhan Haleluya. dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku Haleluya. bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa Semua bangsa-bangsa kan mengaku. kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa kan mengaku. Amin. Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Oh.
roh turut curah dari surga. Tapi ada satu syaratnya, harus saling mengasihi, amin. Saling mengasihi, kasih Philadelphia, kasih persaudaraan, dan kasih mempelai dari Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita akan nyanyikan kasih Philadelphia. Haleluya. Bagaimanakah Dapat mengasihi jika hati penuh irian dan dengki, kemarahan dan tidak mau memaafkan, tak pernah mengalami pembaruan. segala puji Segala puji dan syukur darahmu telah menyucikan hidupku. dengan benih firman yang hidup berkuasa, telah melahirkanku kembali. Philadelphia, Philadelphia, Philadelphia. Katakan mengenang kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan, Philadelphia, Philadelphia, mengasihi. dengan kasih Haleluya, haleluya. Saya undang penjamaat bangkit berdiri. bagaimanakah dapat mengasihi jika hati penuh iri dan dengki, kemarahan dan tidak mau memaafkan, tak pernah mengalami pembaruan. Segala puji dan syukur darahmu telah menyucikan hidupku. dengan benih firman yang hidup berkuasa, telah melahirkanku kembali. Philadelphia, 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 mengenang kasih persaudaraan. Philadelphia, Philadelphia, mengasihi dengan kasih mempelai. dengan kasih Katakan Philadelphia, 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 mengasihi mengenangkan kasih persaudaraan. Philadelphia, 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 mengasihi dengan kasih Philadelphia. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Philadelphia, mengenangkan Kasih persaudaraan. Philadelphia, Philadelphia, mengasihi dengan kasih Haleluya. Saudara Irma berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah pujian kami boleh
Kau terima Tuhan menjadi pujian yang harum, pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu ada pintu surga yang terbuka buat setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau Terima duduk kasih, diam mendengarkan Yesus. firman Tuhan. Biarlah Engkau boleh berkata-kata Tuhan melalui firman-Mu, Segala isi puji hati-Mu syukur. Tuhan. Pesan Tuhan yang boleh menguatkan setiap kami Haleluya. Tuhan, boleh mengenyangkan setiap kami. Bahkan kami boleh dapat kekuatan yang baru, pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyerahkan ibadah kami dari pertengahan ini sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan saja yang beracara dan Tuhan saja yang disenangkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami meminta berkat-Mu, firman-Mu yang boleh menguatkan setiap kami. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, pagi hari ini tidak terasa kita berada di bulan Juli, ya. Satu bulan yang sangat-sangat luar biasa. Dan pagi hari ini sebagaimana yang telah ditentukan bahwa subtema bulan Juli yang berlaku bulan ini, ya. Setiap minggu hamba-hamba Tuhan sudah memperdengarkan firman-Nya. Dan kali ini jemaat Baros Cimahi diberikan subtema bulan Juli yang tertulis dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22. 1 Petrus pasal pertama ayat 22 yang dikatakan begini. Ya, silakan baca. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Amin. Ya. Ini kerinduan Tuhan buat kita sebagai jemaat Baros Cimahi. Satu dengan yang lain, seperti apa yang dikemukakan lewat subtema ini. Karena apa? Karena saudara telah disucikan, ya, dikuduskan. Ingat, kita bulan-bulan ini sudah merayakan Jumat Agung, ya, Paskah, itu hampir tiap tahun itu. Terus kemudian kenaikan Tuhan, dan seterusnya. Bahkan pencurahan Roh Kudus itu kan selalu dilakukan setiap tahun itu. Dan saya percaya pagi hari ini jemaat Baros pun sudah mengalami apa yang telah kita nikmati selama ini. Dari Januari, Februari sampai Juli ini. Maka Rasul Petrus dalam suratnya ini dia bilang begitu jelas. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada apa? Kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan, ya, kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Jadi artinya kalau kita selama ini dibekali dengan firman Tuhan setiap bulan, ada macam-macam subtema, ya, itu tidak lain apa membekali kita, ya, membekali kita, ya, setiap minggu pertama kita dikuduskan, diingatkan lewat korban Kristus. Itu artinya bahwa kita disucikan. Tuhan tidak bosan-bosan menyucikan kita. Supaya kita ini hidup kudus. Dan kalau kita hidup kudus, yang benar-benar disucikan, maka dengan jelas kita mau tidak mau bisa mengamalkan itu. Kasih persaudaraan itu. Satu dengan yang lain, satu tubuh Kristus, ya.
kasih persaudaraan yang tulus. Hendaklah kamu sungguh-sungguh, ini pesannya, sungguh-sungguh saling mengasihi satu dengan yang lain dengan senang hati. Ini yang ditulis oleh Rasul Petrus dalam pasal pertama ayat 22. Nah, kalau kita melihat lebih jauh sebelumnya, kalau kita baca pasal yang sama ini ayat 1, ayat 2 dan 3, itu apa maksudnya, apa tujuannya? Ya, 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Coba dibaca. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, Iya. kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontius, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Betania, yaitu orang-orang yang dipilih Orang-orang yang dipilih terus sesuai dengan rencana Allah Bapa sesuai kita, dengan rencana Allah. dan yang dikuduskan oleh Hah? dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus Iya. dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin berlimpah atas kamu. Ya, ini tujuannya. Rasul Petrus dengan gamblang, ya. Rasul Petrus di sini disebutkan apa? Ini surat dari Rasul Petrus, ya, yaitu ditujukan kepada orang-orang yang dipilih. Saudara yang dipilih loh. Ingat, saudara jemaat baru ini yang dipilih oleh Tuhan, sehingga bisa berada di sini, bisa berada di rumah Tuhan ini, ya. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai apa? Rencana Allah. Kehadiran saudara, kedatangan saudara dari rumah Tuhan itu rencana Allah bagi saudara. Jangan main-main, saudaraku. Bahwa kita ini bisa berada di sini karena dipilih. Kita dipilih oleh rencana Allah bagi hidupmu dan hidup saya, ya. Dengan jelas bahwa sesuai dengan rencana Allah Bapak kita yang supaya taat kepada Yesus Kristus, bukan taat kepada manusia. Coba sekali lagi ayat 2 ini coba dibaca dengan pelan-pelan. Ayat 2. Ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Itu tujuannya. Saudara dipilih loh, ya, bukan dipilih setan loh. Dipilih Kristus, dipilih Allah. Oh, luar biasa. Bahkan kita sudah menerima percikan darahnya. Setiap minggu pertama kita diingatkan lewat darah Yesus. Oh, haleluya, saudaraku. Dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ini yang Tuhan lewat Rasul Petrus kepada orang-orang yang dipilih. Jemaat Baroslah orang yang dipilih. Jangan main-main. Enggak sembarangan. Di mana yang lain? Masih di luar. Tapi saudara di sini sudah dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Kita harus mentaati apa seperti subtema ini, ya. Kita telah mensucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Apa sih kebenaran itu? Ya, coba dibaca. Kalau saudara membaca Injil Injil Yohanes pasal 17 ayat 17. 17 ayat 17. Yohanes 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Apa itu? Firman Tuhan, kebenaran itu. Artinya kita ini
sudah dipilih sesuai dengan rencananya, tidak lain tidak bukan supaya kita taat kepada Yesus, supaya kita taat kepada kebenaran, dan kebenaran itu tidak lain tidak bukannya firman Allah. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu. Mu-nya huruf besar adalah kebenaran. Ya, ini yang menjadi kerinduan Tuhan buat kita. Kita bisa ada di sini itu sesuai dengan rencana Allah bagimu. Sehingga apapun pergumulan kita, apapun masalah kita ini kepunyaannya Tuhan. Kita ini sudah dipilih. Kita ini sudah mendapat anugerah. Dan kita sudah disucikan oleh darahnya. Luar biasa, komplit sudah. Ya, luar biasa. Bahkan kalau kita baca dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 ya. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Ditulis penulis Ibrani. Apa yang dikatakan apa? Ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat, Hidup dan kuat. dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Saya ulangi, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Kalau kita sudah dipilih, kita sudah dibekali, diberi firman Allah, kita sudah taat kepada kebenaran firman Allah. Firman Allah itu hidup loh, kuat loh, menembus hati pikiran kita. Sehingga kita sanggup membedakan mana yang enggak baik, mana yang baik. Kita sanggup. Karena firman Allah itulah yang menuntun kita, memilih kita untuk dapat melakukannya. Sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Pikiran kita dikendalikan Tuhan. Kalau kita dipenuhi dengan firman Allah, kita dipenuhi dengan kebenaran, pasti kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang enggak baik. Kelakuan apa yang enggak baik jangan dipakai, tapi kelakuan yang kudus, kelakuan yang baik pasti bisa. Karena kita dipenuhi, kita ini diisi oleh firman Allah, oleh kebenaran yang sudah kita terima. Ya, luar biasa. Firman Allah itu hidup dan kuat, menembus pikiran kita. Ya, pikiran kita yang mungkin sedang galau, pikiran kita yang sedang kacau, tapi firman Allah bisa mencelekkan kita. Kalau kita melakukan sesuatu yang benar, firman Allah akan tegur kita. Firman Allah akan bicara dalam hati kita. Kita bisa memisahkan mana yang baik, mana yang enggak. Oh, haleluya. Satu pengalaman saudaraku yang dialami, mungkin kita tahu, Raja Daud, seorang raja yang dipakai Tuhan. Waktu dia menjadi raja, waktu dia dipilih oleh Tuhan, dia apa yang dikatakan? Dia bersyukur kepada Tuhan. Ya, seperti yang dicatat di Alkitab. Saya enggak ngambil catat di luar, ambil di Alkitab. Ya, pengalaman Daud dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ya, ayat 28. Itu catatan yang dicatat di Alkitab tentang doa syukur Daud. 2 Samuel 7 ayat 28. Coba dibaca, Pak. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Waduh, firman Allah, firman Allah, kebenaran Allah yang Daud alami. Dia bilang apa? Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah
dan segala firman-Mu lah kebenaran. Pengakuan Daud. Dia bersyukur. Ya, dalam 2 Samuel 7:8 ini di atasnya ada doa syukur Daud. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah. Segala firman-Mu lah kebenaran. Bukan kebenaran manusia, bukan firman manusia, bukan kata manusia. Firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Jadi firman Allah yang kita terima pasti satu hal yang luar biasa. Dan setiap firman Allah itu menjanjikan kepada kita kebaikan. Ya, luar biasa. Jadi kalau kita sungguh-sungguh dibekali dengan firman Allah, pasti perkara-perkara yang baik terus menuntun kita, memimpin kita dari hari ke hari. Tuhan pimpin. Kalau saya baca ayat ini di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ya coba dibaca. Ya, ayat yang sama dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, coba ada ya firman Allah hidup. Karena sesungguhnya Engkau Allah. Ya. Dan firman-Mu adalah kebenaran. Terus? Engkau telah menjanjikan kepada hamba perkara-perkara yang baik ini. Wah, perkara-perkara yang baik muncul. Yang Tuhan janjikan lewat firman. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh menerima, mendengar firman Allah, menerima kebenaran Allah, perkara-perkara yang baik pasti dialami. Ini pengakuan Daud. Tatkala dia menjadi raja, dia mengakui, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik. Ya, firman Allah tidak ada yang busuk. Firman Allah tidak ada yang tidak baik. Firman Allah yang baik, yang janjikan baik. Ayat 29 ya, pasal yang sama. Lanjutan ayat 29, tadi ayat 28, sekarang ayat 29. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Oh, berkatilah keluarga hamba-Mu ini. Terus? Supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Selamanya, enggak sementara, selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman. Dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Siapa yang enggak mau diberkati? Angkat tangan, ada yang enggak mau diberkati? Semua ingin diberkati. Daud pun demikian. Dibilang apa? Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Ini pengakuan Daud. Ya, Daud bilang, Engkaulah berkenan memberkati hamba-Mu ini, kata Daud. Supaya apa? Supaya tetap ada di hadapan-Mu. Bukan di luar Tuhan, tetap di hadapan-Mu. Ini pengakuan Daud, doa Daud. Karena dia sudah mengalami bagaimana Tuhan memberkati dia. Sehingga dia boleh menjadi raja. Ya. Dan supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Wah. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman. Wah. Saya yakin saudara tidak ada yang tidak mau diberkati. Semua mau diberkati. Karena itu dengan firman, dengan kebenaran firman, yang setiap minggu kita diberkati dengan firman Allah oleh hamba-hamba Tuhan yang melayani.
Biar itu betul-betul kita tangkap, kita terima. Ya. Jangan sampai kita waktu mendengar firman masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan. Justru setiap firman yang disampaikan itu harus menembus hidupmu, menembus hatimu. Konyakan, dikunyah dan ditelan. Karena apa? Firman itu selalu memberikan kebaikan. Ya. Bahkan firman itu adalah firman Allah sendiri. Luar biasa, saudaraku. Dan saya percaya kalau kita jemaat Baros ini melakukan hal ini, pasti diberkati. Haleluya. Ya, diberkati. Lebih jauh Daud juga mengatakan apa? Ya, Raja Daud ya tetap seperti yang diungkapkan tadi di Mazmur 119. Mazmur 119. Judulnya itu, kopnya itu apa? Bahagia orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu firman Allah. Mazmur ini adalah pasal yang terpanjang di Alkitab. Mazmur 119. Ya, pemazmur ini menulis dari ayat 1 sampai 3 ya. Coba dibaca perlahan-lahan. Mazmur 119 ayat 1, 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Ya, tidak bercela. Yang hidup menurut Taurat Tuhan. Menurut firman Tuhan. Taurat Tuhan itu firman Allah. Ya. 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Yang mencari Dia dengan segenap hati. Ya, mencari Dia sungguh-sungguh, enggak asal-asalan. Ya. Berbahagia orang yang memegang peringatan-peringatannya. Kita diperingatkan oleh firman. Setiap minggu kita diperingatkan lewat firman. Itu berbahagia. Ya. Karena firman itu memberi kebaikan buat kita. Ayat 3. Yang juga tidak melakukan kejahatan. Ya. Tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Ya, ini jelas. Pasti kalau kita mau nurut firman, kita mau dengar firman dan setiap minggu kita betul-betul menangkap firman, pasti Tuhan akan memberikan kepada kita kebahagiaan. Ya. Tuhan memberi tunjukkan jalan-jalan yang ditunjukkan. Taat, nurut akan firman, dengar-dengaran akan firman Allah. Oh, luar biasa. Dan lebih jauh lagi apa dikatakan? Di dalam pasal yang sama, ayat 160. Mazmur yang selama 119, ayat 160. Dasar firman-Mu adalah kebenaran. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, ya. Dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tidak ada yang lain selain firman Allah. Firman itu kebenaran. Diberikan kepada kita segala petunjuk, tuntunan dan sebagainya supaya kita bahagia. Saya rasa enggak ada orang yang tidak ingin bahagia. Semua orang akan bahagia. Ingat, saudara dipilih. Saudara dipilih bisa hadir Anda di tempat ini, di rumah Tuhan ini sesuai rencana Allah. Dan rencana Allah itu rencana yang baik. Ya, rencana yang baik. Haleluya, saudaraku. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mau dengar-dengaran, mau nurut akan firman Allah, ya, dan firman Allah yang kita terima setiap minggu, itu adalah petunjuk dari Tuhan buat kita. Untuk kita lakukan, kita dengar, kita lakukan. Bukan untuk didengar tapi hilang. Tapi untuk dilakukan dengan sepenuh hati. Setiap pagi kita baca firman Allah. Pasti Tuhan memberikan kepada kita. Pasti
firman ini yang mendatangkan kebaikan buat kita, pasti kita akan bahagia. Apa sih pergumulan kita? Tidak ada seorang pun yang bebas dari masalah. Semua orang punya masalah. Sengaja Tuhan izinkan kita mengalami hal itu. Maksudnya apa? Untuk mendidik kita, untuk menuntun kita. Ya, di saat kita pergumulan yang berat, Tuhan izinkan terjadi. Karena Tuhan pasti ada rencana buat kita untuk ditingkatkan rohani kita, naik kelas. Ya, kalau SD dari kelas 1 naik kelas 2, kan ada ujian itu. Ya, kita pun demikian juga, dituntun, dibimbing lewat firman Allah. Kebenaran-kebenaran itu dikemukakan, disampaikan, supaya kita berjalan sesuai dengan kemaunya Tuhan. Haleluya, saudara. Haleluya, saudaraku. Biar pada pagi hari ini kita betul-betul mau melakukan firman, mendengar, ya, mentaati. Dan kalau kita taat akan firman Allah, pasti kemauan Tuhan lewat firman-Nya mendatangkan kebaikan buat kita, mendatangkan kekuatan buat kita, mendatangkan kekuatan. Ya, satu tulisan yang dia dilakukan oleh Nabi Yesaya. Ya. Yesaya itu tokoh Nabi besar. Yesaya pasal 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Apa dikatakan? Ya. Di mana ada kebenaran, Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan Ketenangan. dan ketenteraman, ialah untuk selama-lamanya. Iya. Ketenangan, kebenaran. Ya, kebenaran kita melakukan apa? Kasih mengasihi. Kebenaran kita melakukan hal yang baik. Kebenaran yang mendatangkan kebaikan buat kita, buat keluarga. Dengan jelas dikatakan apa? Di mana ada kebenaran, di mana ada firman Allah, di situ tumbuh damai sejahtera. Itu kan yang kita idam-idamkan, itu yang kita inginkan. Dalam keluarga kita ada damai, ada ketenangan. Ya. Apa lagi? Kalau baik, coba baca sekali lagi ayat 17 ini, pelan-pelan. Di mana ada kebenaran, Iya, di situ akan tumbuh damai sejahtera. damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan Ketenangan, dan ketenteraman tentraman, untuk selama-lamanya. selama-lamanya. Enggak sementara, enggak seminggu 2 minggu, selama-lamanya kalau hidup kita dikuasai kebenaran, hidup kita ini dikuasai firman Allah, ada ketenangan, ada ketentraman. Suami istri penuh ketenangan, penuh damai, saling mengasihi, terlebih dengan sesama saudara kita. Ingat, kita ini rencana Tuhan loh, kita dikumpulkan ini. Satu dengan yang lain saling mengasihi. Ya. Seperti tadi lagu tadi, apa itu lagu? Lagu yang tadi, coba. Apa? Philadelphia ya. Ya. Ada kasih persaudaraan. Ya. Tidak ada apa? Coba nyanyikan sebelum saya lanjutkan lagu tadi ini. Lagu tadi ini adalah lagu, intinya tidak lain supaya kita satu dengan yang lain. Ada kasih persaudaraan. Karena kita tenang, karena kita diisi firman, kita diisi dengan kebenaran, pasti ada ketentraman. Iya, iya, ya, coba nyanyikan lagu ini sebelum
kita akhiri ya. Apa lagunya? Saya nggak hafal itu lagu. Oh, bagaimanakah dapat mengasihi jika hati penuh iri dan dengki? Bagaimanakah dapat mengasihi jika hati penuh iri dan dengki, kemarahan dan tidak mau memaafkan, tak pernah mengalami pembaruan. Segala puji dan syukurku naikkan. Darahmu telah menyucikan hidupku, dengan beriman yang hidup berkuasa, telah melahirkanku kembali. Philadelphia, Philadelphia, mengenangkan kasih persaudaraan. Philadelphia, Philadelphia, mengasihi dengan kasih gemblang. Mengapa Philadelphia satu dengan yang lain saling mengasihi? Tidak ada iri, tidak ada kemarahan. Kalau ada cepat bertobat, minta ampun. Satu dengan yang lain adalah rencana Tuhan. Kita sudah dikumpulkan, kita sudah dipilih loh kita. Gak sembarangan saudara. Menjadi miliknya. Ya, haleluya. Inilah kerinduan Tuhan buat kita. Di bulan Juli ini biar kasih persaudaraan kita saling mengasihi semakin kuat. Ingat saudaraku, saat penghujung akhir zaman ini, Tuhan Yesus mewanti-wanti, Tuhan Yesus sendiri mengingatkan ya, di dalam Matius pasal 24 ayat 12 ya, Injil Matius pasal 24 ayat 12. Apa kata Tuhan Yesus? Ya, coba dibaca. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Menjadi dingin. Hati-hati. Ini Yesus yang ngomong. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ya. Kalau saya baca dalam firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup, dibilang apa? Di mana-mana dosa akan merajalela. Oh, dosa akan merajalela. Dan karena itu, kasih kebanyakan orang akan luntur. Ini Yesus yang ngomong. Itu mengingatkan kepada kita di akhir penghujung akhir zaman ini. Dosa itu merajalela. Ya, akhir-akhir ini kita dijejeli dengan perkara-perkara yang sungguh-sungguh mengerikan. Ya, ada pendeta yang ya macam-macam lah. Kalau saudara kan punya HP itu banyak itu ceritanya yang ya banyak terjadi. Dosa merajalela. Dosa merajalela. Kasih kebanyakan orang itu luntur dan dingin. Jangan sampai itu terjadi bagi jemaat Barus. Kasihnya satu dengan yang lain harus terus ditingkatkan. Memelihara kasih saudara. Ya.
kekeliruan segera pengampuni, kesalahan cepat mengampuni. Lepaskan pengampunan kalau ada saudara kita yang keliru, saudara kita yang salah. Mungkin keceplosan dan sebagainya, harus segera ampuni, lepaskan pengampunan itu. Oh haleluya. Ayat 24, ayat 13 dalam Matius yang sama. Injil Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini kata Yesus, kalau kita sungguh-sungguh melakukan firman Allah, sungguh-sungguh melakukan apa yang telah Tuhan katakan, hidup dan kebenaran, tidak terpengaruh oleh segala pengaruh. Ingat akhir zaman, penghujung akhir zaman ini, dosa merajalela. Ya, anak membunuh ayah, ayah membunuh anak, membunuh. Waduh. Tiap hari kita setiap hari dijejelin dengan berita-berita yang mengerikan. Oh, dosa merajalela. Di mana dosa akan merajalela, dan karena itu kasih kebanyakan orang akan luntur. Tapi bagi kita jemaat Baros yang sudah menjadi rencana Allah buat kita, hidup dalam kasih persaudaraan. Satu dengan yang lain saling menguatkan, satu dengan yang lain saling mendoakan, satu dengan yang lain saling mengampuni. Kalau ada muncul kekeliruan dan sebagainya, kita pelihara kasih persaudaraan, saudaraku. Haleluya. Dan diingat pun dia, ya. Kalau sudah baca Wahyu, kitab Wahyu pasal 22 ayat 11, ya, ini peringatan terakhir di Alkitab kita, Wahyu 22 ayat 11, bilang apa itu? Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang berbuat kebenaran, Iya, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. ini maunya Tuhan. Ini tadi ingatkan, yang cemar biar mereka terus menyala, ya. Yang berbuat jahat biar terus menyala. Tapi ingat, kita jemaat Baros dikatakan apa? Barang siapa yang berbuat kebenaran, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ini yang Tuhan mau. Kalau kita mau melakukan ini, kita terus dikuduskan, terus berbuat kebenaran. Haleluya. Ingat saudaraku, ingat. Ini pesan Wahyu. Ya. Haleluya. Sebab apa? Saudara adalah kepunyaannya Tuhan. Saudara telah dipilih oleh Tuhan untuk hidup bersama di rumah Tuhan ini. Ya. Rasul Paulus mengingatkan kita. Rasul Paulus mengingatkan kita, siapa kita ini? Coba dibaca dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 2. Ingat, kita ini siapa? Ya. Ingat. 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan Rasul. cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ingat ini. Aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada siapa? Kristus. Saudara mempelai Tuhan.
mempelai perempuannya Tuhan. Ya, Rasul Paulus mengingatkan kita ini sedang ditunangkan. Hidup kita ini harus terus dalam kekudusan, terus disucikan. Kita sedang ditunangkan kepada satu laki-laki sebagai perawan suci kepada Kristus. Oh haleluya. Gak sembarangan. Kita sedang dipertunangkan. Nah, hidup kita ini terus dikuduskan terus. Ya. Untuk membawa kita sebagai perawan suci kepada Kristus. Kristus nantinya menjadi mempelai laki-laki. Jemaat Tuhan, saudara dan perempuan. Ya, haleluya. Kita harus memiliki kasih mempelai. Kemauan Tuhan untuk menjadi mempelai perempuan yang kudus dan suci. Haleluya. Biar pagi hari ini firman ini menjadi penutup di bulan Juli ini. Ya. Bulan depan Agustus. Ya. Merdeka. Itu lain lagi temanya, subtemanya lain lagi nanti. Ya, saudara akan diberikan. Oh, kali ini Juli ini kita diingatkan satu dengan yang lain saling mengasihi, saling mengampuni, saling menguatkan, saling mendoakan, itulah inti. Haleluya. Nyanyi sekali lagi sebagai penutup dengan lembut tadi. Bagaimanakah dapat mengasihi jika hati penuh iri dan dengki, kemarahan dan tidak mau memaafkan, tak pernah mengalami pembaruan. Segala puji dan syukur mau naikkan, darahmu telah menyucikan hidupku, dengan benih firman yang hidup berkuasa, telah melahirkanku kembali. Philadelphia, Philadelphia, mengenalkan kasih persaudaraan. Philadelphia, Philadelphia, mengasihi dengan kasih Bapa. Mempelai laki-laki yaitu Yesus, saudara dan mempelai perempuannya, umat Tuhan, jemaat Tuhan, satu dengan yang lain saling mengasihi. Haleluya. Dan sebentar saya sekaligus minta Bapak Simamora berdoa buat firman yang sudah kita dengar pagi ini. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang telah kami baca dan dengar ini Tuhan. Agar kasih yang daripada Tuhan Yesus hidup di dalam hidup kami, sehingga kami boleh saling mengasihi Bapa yang baik.
di tengah-tengah kehidupan dunia ini Tuhan. Haleluya. Dosa yang merajalela bisa kami tolak kalau kami memakai kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih. Sehingga dosa itu tidak melumuri kami, Haleluya. tapi oleh kasih yang dari Tuhan Yesus. kami boleh menyucikan dosa itu pula. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu yang telah kami baca ini Tuhan tidak berlalu begitu saja, Materaikan. tetapi yang Kau materaikan di dalam kehidupan kami, Haleluya Yesus. hidup di dalam kehidupan kami, yang boleh menopang hidup kami Tuhan. Syukur. Dari mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sehingga kami boleh berkenan di hadapan, Terima kasih Yesus. hidup bersama-sama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sehingga semua kami yang datang hadir pada hari ini, yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, boleh memperoleh kemenangan yang daripada-Mu. Begitupun hamba-Mu yang telah membagikan firman-Mu ini Tuhan, biarlah Tuhan urapi semakin hari semakin heran lagi Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini membagikan firman-Mu, di situ pula banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih. Di situ pula nama-Mu dipermuliakan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman-Nya. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita pada Tuhan, pada petugas untuk bersiap, dan nanti Deborah berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dari awal ibadah sampai saat ini. Sekarang kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah persembahan kami agar persembahan ini bisa menjadi berkat bagi bait-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, amin. Haleluya. Mari silakan petugas, langsung kita akan mengangkat pujian. Haleluya. Tuhan, sebelum kita mendengarkan warta jemaat, saya persilakan Fidelis untuk memuji nama Tuhan. Mari, langsung saja.
Perjalanan kehidupan ini sungguh beraneka rupanya. Terkadang rasanya manis, terkadang terasa pahit. Berbahagialah kau yang berkata
bawa berkas-berkasnya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Fidelis atas pujiannya. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan pengumuman. Bapak Ibu Saudara jemaat bisa memberikan persembahan atau perpuluhan melalui transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 008-747-3434 atas nama GBI Baros Cimahi. Ibadah doa hari Rabu 24 Juli jam 18.00 di gereja. Hari Rabu jam 6 sore, Bapak Ibu. Selanjutnya, ibadah WBI untuk WBI hari Sabtu 27 Juli pukul 11, Sabtu jam 11 siang, 11 pagi. Ya, untuk WBI, kaum ibu, jam 11 ya. 11 masih pagi, kalau jam 12 baru siang. Ya, yang saya tahu saya gitu. Nggak apa-apa, 11 siang, 11 pagi, 11 siang, oke. Ya, pokoknya jam 11, jangan sampai terlambat. Baik, hari Minggu ada ibadah sekolah minggu pukul 9 pagi di sebelah, tempat sebelah. Dan ibadah umum jam 10 pagi akan dilayani oleh hambanya PDP Ibu Lydia Jonathan. Nah, untuk jadwal pelayanan, mohon perhatiannya Bapak Ibu yang nanti minggu depan melayani. Pelayanan doa, ya, bisa Bapak Gembala, Wakil Gembala, dan Sekretariat dengan nomor-nomor telepon yang ada. Happy birthday. Michael Simamora, Pak Deden, ada di sini? Nggak ada ya? Oh ada. Oh, diwakili. Mas Saudara Gideon, oh Gideon nggak ada juga ya? Yang ada Pak Gideonnya, Pak Ani, ya. Tapi berarti nggak ada semua ya? Michael Simamora, Pak Deden Cahyadi, dan Saudara Gideon. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengadakan perbaikan kendaraan, khususnya untuk kaki-kaki, ban, dan shockbreaker. Besaran biayanya 7.500.000. Terus perbaikan pastori, biaya yang dibutuhkan 7 juta rupiah, dan kebutuhan mic dan mixer biayanya 5.500.000. Baik, Bapak Ibu, silakan bisa transfer ke nomor tersebut juga ada dengan contoh 1.000.001. Ya. 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 Pokoknya akhirnya angka 1. Kalau misalkan ya, misalkan 1 juta kalau di sini. Kalau 100 berarti pokoknya belakangnya 1 transfernya untuk kebutuhan yang kita perlukan ini. Baik. Baptisan air akan dilaksanakan hari Minggu 29 September 2024 jam 18 di GBI Suryani, Jalan jam 16, jam 16 atau jam 4 sore, tanggal 29 September di GBI Suryani. Kepada Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis, bisa nanti menghubungi Pak Hosea, Sekretariat. Selamat datang untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang. Tuhan Yesus memberkati, dan kami tunggu nanti di minggu depan untuk kita beribadah bersama-sama kembali. Haleluya. Haleluya. Baik. Baik, pengumuman selesai. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang kita jemaat bangkit berdiri, nanti doa penutup dan doa berkat akan dinaikkan oleh Bapak Gembala. Haleluya.
Ampuni kami Tuhan. Kita serahkan pada Bapa. Kami seperti hati Bapa, mengampuni, mengasihi tiada. Segala puji syukur hanya bagimu, oleh kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan. Pada hari ini, siang ini, sidang Tuhan di GBI Baros Cimahi boleh berkesempatan memuji, memuliakan, mengagungkan, terlebih telah dilengkapi dengan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu merupakan isi hatimu, tidak lalu begitu saja, tapi kau meteraikan dalam hati kami masing-masing. Sebab firman itu mendatangkan kebaikan bagi kami, bagi keluarga kami. Oh, terima kasih. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama di rumah-Mu ini. Mungkin ada di rumahnya masing-masing, mengikuti lewat live streaming ini. Berkati pula seperti Kau memberkati kami. Demikian juga sidang Tuhan di Baros Cimahi ini. Apapun yang menjadi usahanya, pekerjaannya, pergumulannya Tuhan, tolong nyatakan kuasa-Mu yang hebat dan dahsyat itu kepada sidang-Mu ini Tuhan. Berkati dengan cara-Mu yang ajaib. Demikian juga anak-anak kami, cucu kami yang sedang sekolah, baik di tingkat terendah maupun tingkat tertinggi. Kau berikan hikmat akal budi yang luar biasa, sehingga anak-anak kami, cucu kami ini berhasil dalam studinya dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih. Demikian juga pada siang hari ini pun sebentar kami akan beraktivitas apapun yang kami lakukan. Sertai, lindungi, bungkus tutup kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa jikalau ada di sidang-Mu ini yang bergumul dalam sakitnya, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu yang hebat itu, dan kami bersama-sama berseru di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Jamah mereka, pulihkan, sembuhkan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Juga saudara-saudara kami yang tadi telah disebutkan berulang tahun, Tuhan tambahkan usianya, umur panjang, disertai sukacita, disertai dengan kekuatan, kesehatan yang prima, sehingga mereka boleh bersyukur kepadamu karena nafas yang Kau berikan kepada mereka. Terima kasih, dan sebentar kami akan berpisah dan kembali ke tempat kami masing-masing, dan bungkus tutup kami dengan kuasa-Mu yang ajaib. Segala pujiannya bagi-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hadir siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan keberkatan yang melimpah, terlebih pulanglah dengan kesehatan yang prima, yang bersumber daripada Allah Bapa dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai detik siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Silakan duduk.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.